Indonesia lagi-lagi menyuarakan kecamannya terhadap Israel yang terus-menerus melancarkan serangan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Dalam pertemuan KTT Oki beberapa waktu lalu, Presiden kita Joko Widodo mengatakan kalau puluhan negara seolah-olah tak bisa melakukan apa-apa terhadap krisis kemanusiaan di Palestina. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara paling getol dalam memperjuangkan Palestina, sampai-sampai tak sudi bersentuhan dengan Israel. Ini seolah-olah menjadi tamparan keras bagi seluruh negara di Timur Tengah yang dia melihat saudaranya tertindas. Nah, kalau seandainya kata-kata presiden kita tak meluluh hati pemimpin negara-negara lain untuk membantu Palestina, apakah Indonesia harus mengambil tindakan untuk menyalurkan bantuan militer ke Gaza? Kalau memang begitu, maka Indonesia kemungkinan bakal mengirimkan tank Leopard 2 untuk penyerangan di sektor darat dengan senjata utama menggunakan meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm, membuat tank Merkava sekalipun tak bisa berkutik. Itu karena kemampuannya mampu menembus baja setebal 560 mm pada jarak 2000 meter. Tak cuma itu saja, tank ini juga dibekali 2 buah senjata mesin berkaliber 7,62 mm untuk melakukan serangan-serangan jarak pendek. Terlebih lagi, para awak bekal dilindungi oleh material baja komposit reaktif agar tahan dari serangan-serangan musuh. Hebatnya, meskipun baja yang menjadi material utama pembangunannya tergolong berat, tapi Leopard 2 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam. Cepat pun gak cukup, tank ini dibekali jangkauan operasional 340 km jauhnya. Jadi wajar kalau Jerman selaku pembuat tank ini membandrol Leopard 2 seharga 15 juta euro per unitnya. Kalau tank Leopard 2 masih belum cukup, Indonesia masih bisa mengirim tank Harimau buatan dalam negeri mereka sendiri. Tank ini dibuat dari hasil kerjasama antara PT Pindad dan perusahaan asal Turki bernama FNSS. Dari hasil kerjasama ini, mereka berhasil membuat tank medium yang diberi nama tank Harimau. Dengan panjang 9 meter dan lebar mencapai 3,3 meter, membuat tank ini hanya berbobot 35 ton saja. Padahal tank Harimau dibekali senjata utama berupa meriam Cockerill berukuran kaliber 105 mm. Tak cuma itu saja, di sisi lain tank tersemat senjata sekunder berupa senjata mesin berkaliber 7,62 mm yang bisa dimanfaatkan oleh awak. Dan karena bobotnya yang cukup ringan, tank ini mampu melaju di kecepatan maksimum 78 km per jam. Bahkan tank ini mampu menempuh jarak sejauh 450 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Beda cerita kalau serangannya di sektor laut. Udah jelas Indonesia mengerahkan kapal selam baru dan terhebatnya, yakni KRI Alugoro. Perlu kalian tahu kalau KRI Alugoro ini sejatinya buatan anak bangsa. Jadi PT POL Indonesia bekerja sama dengan pabrikan Korea Selatan yakni Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering untuk membangun kapal selam ini. Hasilnya, kapal selam KRI Alugoro ini memiliki panjang 61,3 meter dan mampu memuat hingga 40 awak kapal. Tak cuma itu saja, kapal selam ini memiliki kemampuan untuk berlayar selama 50 hari. Selain itu, KRI Alugoro mampu melaju di kecepatan maksimum 21 knot atau sekitar 39 km per jam dan mampu beroperasi sejauh 10.000 mil laut atau 19.000 km. Buat persenjataannya, kapal selam ini sudah terinstal peluncur guided missile yang dimana bisa menembakkan roket anti kapal perang Harpoon buatan Boeing. Tak cuma sampai di situ saja, torpedo Black Shark sepanjang 6,3 meter ini bisa menghantam target sejauh 50 km. Selain KRI Alugoro, KRI Panah juga menjadi kapal cepat rudal buatan anak bangsa. Bedanya, kapal cepat rudal ini benar-benar 100% dibuat oleh PT POL Indonesia. Nah, kalau benar-benar kapal ini dikerahkan ke dekat Palestina, udah jelas KRI Panah bakal siap menunjukkan kemampuannya. Dengan panjang 60 meter dan lebar mencapai 8 meter, kapal cepat rudal ini mampu membawa 55 awak ke lautan. Tak cuma itu saja, dengan ukuran seluas itu, KRI Panah mampu membawa meriam utama Bofors berukuran kaliber 57 mm yang pasang pada bagian haluan kapal. Tak cuma itu saja, di atas kapal ini juga terdapat meriam berkaliber 20 mm sebagai penunjang senjata utamanya. Bahkan di atas kapal ini juga terdapat peluncur rudal anti kapal untuk melakukan serangkaian serangan. Namun uniknya, karena meskipun membawa beban sebanyak itu, tapi KRI Panah mampu melaju di kecepatan maksimum 29 knot atau sekitar 53 km per jam.
Kalaupun itu belum cukup sebagai persenjataan di sektor laut, Antasena Class Boat bisa menjadi pilihan utama. Pasalnya Antasena menjadi tank boat terbaik di dunia, bahkan perlu diingat kalau tank boat ini dibuat oleh perusahaan dalam negeri yakni PT Pindad, PT Line Industri, Harif Daya Tunggal Engineering dan bekerja sama dengan perusahaan luar bernama North Sea Boats. Dengan anggaran biaya program pembuatan tank boat Antasena ini mencapai 12,25 hingga 19,23 juta US dollar. Kemampuannya pun tak bisa diragukan lagi. Itu karena tank boat terbaik di dunia ini mampu membawa penumpang sebanyak 65 orang. Hebatnya meskipun kapasitasnya segede ini, tapi kecepatan maksimumnya mencapai 93 km per jam plus jangkauan sejauh 1110 km. Belum lagi dengan persenjataan yang udah layaknya kapal destroyer. Gimana enggak tank boat buatan anak bangsa ini terpasang sebuah meriam berkaliber 105 mm yang ditemani satu meriam 30 mm buat dipakai oleh pasukan. Belum lagi dua buah senapan mesin berukuran 12,7 mm juga disiapkan bila diperlukan di medan perang. Bergeser ke sektor udara, Indonesia masih memiliki alutsista andalannya yang sudah jelas jatuh kepada jet tempur F-16 Fighting Falcon. Pasalnya jet tempur ini berbekal senjata api berkaliber 20 mm yang mampu memuntahkan proyektil sebanyak 511 peluru. Tak cuman itu, jet ini juga dibekali berbagai macam proyektil roket rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal hingga berbagai jenis bom. Kelebihan lainnya juga sudah jelas dari performanya. Buktinya F-16 ini mampu melaju di kecepatan maksimum 2.410 km per jam di udara. Tak cuma itu saja, jet ini mampu menjangkau target meskipun berada di jarak 4.220 km. Bahkan jet tempur ini juga mampu terbang hingga 50.000 kaki di udara. Namun kehebatan seperti ini harus dibayar seharga 18,8 juta US dollar per unitnya. Selain F-16, negara kita tercinta masih menyimpan jet tempur asal Rusia bernama Sukhoi Su-30. Jet tempur satu ini memiliki kemampuan untuk melaju di kecepatan maksimum 2.120 km per jam. Tak cuma itu saja, Su-30 ini mampu terbang hingga di ketinggian 56.800 kaki di udara. Bahkan hebatnya, jet buatan Rusia ini memiliki jangkauan operasional hingga 3.000 km. Selain kemampuan mesin jet turbofan-nya, Su-30 juga sudah jelas dibekali persenjataan yang cukup hebat. Buktinya jet ini dibenamkan senapan mesin 30 mm yang siap menghujam peluru ke area target. Tak cuma itu saja, para pilot bakal dipersenjatai dengan misil roket, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, rudal anti radiasi hingga berbagai jenis bom.